Namaku Laras. Usia 45 tahun. Selama bertahun-tahun, namaku dikenal baik di desa ini. Bukan karena aku siapa-siapa, melainkan karena aku berusaha hidup dengan cara yang pantas. Aku adalah istri seorang pengusaha rumah potong sapi. Usaha itu dibangun dari nol, dari kandang sederhana, hingga kini menjadi tempat yang memasok kebutuhan banyak pedagang di pasar kecamatan. Suamiku sering disebut orang berhasil, dan aku selalu berdiri di sampingnya, menjadi wajah yang rapi dari kehidupan yang tampak sempurna. Kami dikaruniai 3 anak. Anak pertama sudah kuliah, anak kedua duduk di bangku SMA, dan yang bungsu masih SMP. Mereka tumbuh dalam disiplin dan kasih sayang. Sejak kecil aku membiasakan mereka untuk menyapa orang tua, membantu tetangga, dan tidak meninggikan suara. Aku ingin mereka tumbuh bukan hanya pintar, tapi juga tahu diri. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari naik, menyiapkan sarapan, memastikan seragam anak-anak rapi, lalu membersihkan rumah. Setelah itu, aku biasanya membantu kegiatan sosial desa. Kadang arisan ibu-ibu, kadang pengajian, kadang sekadar menjenguk tetangga yang sedang sakit. Orang-orang sering bilang, aku ramah, tenang, dan mudah diajak bicara. Aku tahu, banyak yang menilai aku cantik untuk usiaku. Aku tidak pernah merasa istimewa. Aku hanya menjaga diri, menjaga tutur kata, dan menjaga sikap. Di desa, itu sudah cukup untuk membuat seseorang dihormati. Rumahku berada di pinggir jalan utama desa. Halamannya luas, selalu bersih, dan sering menjadi tempat singgah warga. Tidak jarang orang datang hanya untuk berbincang atau meminta pendapat. Aku terbiasa mendengarkan, terbiasa menenangkan. Saat itu, hidupku berjalan seperti aliran air yang tenang. Aku percaya, selama aku menjalani peranku dengan baik, sebagai istri dan ibu, semuanya akan tetap baik-baik saja. Aku tidak pernah menyangka, dari rumah yang damai inilah, kehidupanku perlahan akan berubah. Dan aku, yang selama ini dikenal kuat dan tersenyum, akan menjadi orang yang paling banyak menelan kecewa. Suamiku bernama Cahyadi. Aku memanggilnya Mas. Usianya 50 tahun. 5 tahun lebih tua dariku. Di mata banyak orang, Mas Cahyadi adalah sosok yang mudah disukai. Ia pandai berbicara, senang menyapa, dan jarang menolak ajakan duduk bersama siapapun. Usaha rumah potong sapi yang kami jalani membuatnya mengenal banyak orang. Pedagang pasar, sopir angkutan, pemilik warung, hingga aparat desa. Setiap hari, ada saja yang datang ke rumah atau ke tempat usahanya. Mas Cahyadi selalu menyambut mereka dengan senyum dan cerita ringan. Aku sering melihatnya tertawa, seolah semua urusan bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Karena pengalamannya dan kemudahannya bergaul, 5 tahun terakhir, Mas dipercaya warga menjadi ketua RW. Jabatan itu membuatnya semakin dikenal. Hampir setiap ada urusan lingkungan, namanya disebut. Ia mengatur pertemuan, menjadi penengah saat ada perbedaan pendapat, dan hadir di acara-acara desa. Aku mendukung perannya sepenuh hati. Aku menyiapkan konsumsi saat rapat, ikut membantu saat ada kegiatan bersih desa, dan menemani Mas jika ada undangan resmi. Bagiku, itu bagian dari tanggung jawab sebagai istri. Aku bangga melihatnya dihormati, dan aku senang bisa berdiri di sisinya. Mas sering berkata padaku, pengalaman memimpin RW mengajarkannya banyak hal tentang karakter warga, tentang cara mengambil keputusan, tentang bagaimana mendengarkan keluhan orang lain. Aku mendengarnya sambil tersenyum, tanpa pernah berpikir jauh. Saat itu, aku melihat Mas sebagai lelaki yang bekerja keras, dicintai warga, dan peduli pada lingkungannya. Aku percaya, kepercayaannya pada diri sendiri tumbuh karena hasil kerja panjang, bukan karena keinginan berlebihan. Aku belum tahu, dari kepercayaan itulah akan lahir ambisi yang pelan-pelan menggeser rumah tangga kami. Dan aku, lagi-lagi, memilih percaya
tanpa banyak bertanya. Nama Bardi mulai sering kudengar sekitar 2 tahun lalu. Usianya sedikit lebih muda dari Mas Cahyadi. Penampilannya rapi, tutur katanya lancar, dan caranya berbicara selalu terdengar meyakinkan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai makelar, orang yang biasa menjembatani urusan jual beli dan kerjasama. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan kehadirannya. Mas Cahyadi hanya bercerita singkat bahwa Bardi membantunya memperluas jaringan usaha. Namun lama-kelamaan, namanya semakin sering disebut. Setiap pulang kerja, Mas selalu membawa cerita baru tentang petani ternak sapi dari desa sekitar yang kini rutin memasok ke rumah potong kami. Tentang para pedagang bakso di kecamatan yang mulai menggiling daging di tempat Mas. Semua itu berkat Bardi. Kata Mas, Bardi pandai mendekati orang. Ia tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda. Ia mengerti bahasa para petani dan juga paham hitungan para pedagang. Berkat perkenalannya, usaha rumah potong dan penggilingan daging Mas Cahyadi semakin ramai. Truk keluar masuk hampir setiap hari. Suara mesin penggiling tak lagi berhenti sejak pagi. Aku melihat sendiri perubahan itu. Penghasilan meningkat, rumah kami semakin sering didatangi tamu, dan Mas Cahyadi terlihat semakin percaya diri. Ia sering tersenyum lebar, seolah semua jerih payahnya akhirnya terbayar. Bardi pun semakin sering datang ke rumah. Kadang hanya untuk minum kopi, kadang untuk berdiskusi panjang dengan Mas. Mereka bisa duduk berjam-jam di teras, berbicara pelan, namun penuh semangat. Aku biasanya hanya menyuguhkan minuman, lalu kembali ke dalam. Aku tidak pernah menaruh curiga. Bagiku, Bardi adalah teman yang membawa kebaikan bagi usaha keluarga kami. Ia terlihat menghormati aku sebagai istri Mas, selalu menyapa dengan sopan, dan tak pernah melewati batas. Saat itu aku berpikir, kehadiran Bardi adalah berkah. Aku tidak tahu kedekatan mereka kelak akan membawa Mas ke jalan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Sekitar setahun sebelum Pilkades, aku mulai mendengar candaan yang terasa berbeda. Saat itu, Mas Cahyadi dan Bardi sering duduk bersama setelah jam kerja. Nada obrolan mereka terdengar ringan, diselingi tawa kecil, seperti biasa. Namun, ada satu kalimat Bardi yang berulang kali sampai ke telingaku. Mas, coba bayangkan kalau kadesnya Mas Cahyadi. Kata Bardi suatu sore, desa ini pasti lebih maju. Orang-orang sudah kenal Mas. Usaha jalan, relasi banyak, perekonomian, warga bisa lebih baik. Mas tertawa mendengarnya. Ia mengibaskan tangan, seolah menepis angin. Kamu ini, aku cuma orang usaha. Ngurus RW saja sudah cukup. Bardi ikut tertawa. Candaan itu berlalu begitu saja. Tidak ada pembicaraan lanjutan. Tidak ada rencana. Tidak ada keseriusan. Setidaknya, itulah yang terlihat di hadapanku. Hari-hari berikutnya kembali seperti biasa. Mas berangkat pagi, pulang sore, dengan wajah lelah namun puas. Bardi datang dan pergi membawa urusan kerja. Truk tetap keluar masuk. Mesin penggiling terus berdengung. Aku kembali mengatur rumah, anak-anak, dan kegiatan desa seperti sedia kala. Sesekali, candaan itu muncul lagi. Tentang kepemimpinan, tentang pengalaman Mas sebagai ketua RW, tentang kepercayaan warga. Namun, setiap kali Mas selalu menanggapinya dengan tawa singkat dan kalimat penutup yang sama. Ia bilang, belum waktunya memikirkan hal sejauh itu. Aku pun tidak menaruh perhatian lebih. Bagiku, itu hanya obrolan lelaki dewasa yang lelah bekerja, mencari hiburan lewat kata-kata ringan. Aku percaya Mas mengenal batas dirinya. Aku percaya ia tahu mana yang harus dikejar, mana yang cukup dilewati. Setelah itu, mereka kembali fokus bekerja. Dan aku, tanpa sadar, ikut menganggap semua itu hanya angin lalu. Candaan Bardi ternyata tidak berhenti begitu saja. Justru,
Semakin mendekati waktu pilkades, pembicaraan itu semakin sering terdengar. Setiap kali Bardi bertemu Mas Cahyadi, topiknya selalu kembali ke hal yang sama. Tentang peluang, tentang dukungan warga, tentang masa depan desa. Bardi mulai berbicara lebih serius. Ia menyebut satu persatu alasan mengapa Mas Cahyadi dianggap layak. Pengalaman 5 tahun memimpin RW, usaha yang menyerap tenaga kerja, jaringan yang luas hingga ke kecamatan. Menurut Bardi, semua itu adalah modal yang tidak dimiliki banyak orang. Aku mendengar percakapan mereka dari dalam rumah. Bardi berbicara panjang lebar tentang peluang menang, tentang bagaimana membaca arah dukungan warga, tentang desa yang membutuhkan sosok yang paham ekonomi, bukan sekadar janji. Kata-katanya terdengar teratur, seolah ia sudah lama memikirkannya. Ia bahkan mulai menyebut program desa, perbaikan akses usaha kecil, pengelolaan pasar yang lebih rapi, kerjasama dengan pedagang agar hasil ternak warga lebih terserap. Semua itu disampaikan dengan nada ringan, masih dibungkus tawa, namun tidak lagi terdengar sekadar bercanda. Mas Cahyadi awalnya hanya mendengarkan. Ia tidak langsung menyela, tidak pula menolak. Sesekali ia mengangguk pelan. Aku melihat wajahnya berubah, bukan wajah orang yang menertawakan, melainkan wajah orang yang sedang membayangkan. Bardi juga menyinggung proyek-proyek desa yang bisa berjalan jika kepemimpinan tepat. Ia menyebut peluang kerja, perputaran uang di desa, dan nama baik yang bisa terangkat. Aku tidak mengerti semua detailnya, tapi aku bisa merasakan satu hal. Pembicaraan itu mulai menancap di pikiran Mas. Setelah Bardi pulang, Mas Cahyadi menjadi lebih banyak diam. Ia sering duduk sendiri di teras, menatap jalan desa yang mulai gelap. Saat kutanya, ia hanya berkata, sedang lelah. Aku tidak membantah. Aku memilih percaya. Padahal saat itulah, candaan mulai berubah menjadi bayangan yang perlahan membesar. Sore itu, hari Minggu, aku dan Mas Cahyadi baru saja pulang bergelenjelan singkat, tidak kemana-mana. Hanya menyusuri jalan kecamatan, membeli jajanan, lalu kembali ke rumah. Anak-anak memilih tinggal di rumah. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, kami benar-benar berdua. Di dalam mobil, suasana tenang. Radio menyala pelan. Jalan desa terlihat lengang. Cahaya sore masuk dari kaca depan. Aku menikmati momen itu, tanpa tahu bahwa percakapan yang akan terjadi akan mengubah arah hidupku. Mas Cahyadi memecah keheningan. Laras, katanya pelan. Matanya tetap menghadap jalan. Kalau aku maju jadi kades, bagaimana menurutmu? Aku terdiam. Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Meski sebenarnya bayangannya sudah lama ada. Aku menoleh ke arahnya, mencoba membaca wajahnya. Mas lalu mulai berbicara panjang tentang pengalamannya memimpin RW, tentang usaha yang sudah ia bangun, tentang relasi yang ia miliki. Ia menyebut nama Bardi beberapa kali. Menurut Bardi, banyak warga yang sebenarnya berharap Mas maju. Mereka hanya menunggu keberanian. Mas menjelaskan dengan nada tenang, seolah semua sudah dipikirkan matang. Ia berkata, desa ini butuh perubahan. Ia yakin bisa membawa arah yang lebih baik. Ia merasa waktunya sudah tepat. Aku menarik napas perlahan. Aku tidak ingin menentangnya dengan keras. Dengan suara lembut, aku menyampaikan kegelisahanku tentang waktu, tentang anak-anak, tentang usaha yang sudah berjalan baik. Aku bilang, aku takut jika beban itu terlalu berat untuk kami. Mas mendengarkan, tapi aku bisa merasakan jarak yang mulai terbentuk. Tatapannya tetap ke depan, tangannya menggenggam setir lebih erat. Aku sudah memikirkannya lama. Katanya akhirnya, ini bukan keputusan mendadak. Saat itu aku sadar, pendapatku tidak lagi berada di pusat pertimbangannya. Kata-kataku didengar, tapi tidak mengubah arah. Mobil berhenti di depan rumah. Mesin dimatikan. Sore itu terasa tiba-tiba sunyi. Aku turun dengan langkah pelan, membawa perasaan yang belum bisa kuterjemahkan. Karena di dalam mobil tadi, aku tahu satu hal dengan pasti. Keinginan Mas Cahyadi sudah berada di tahap
yang tidak bisa ditarik kembali. Setelah keputusan itu diucapkan, aku merasakan perubahan yang nyata. Mas Cahyadi tidak lagi hanya sibuk dengan usaha. Bardi semakin sering datang. Dan kali ini, ia jarang sendirian. Ada 1, 2, bahkan 3 orang yang ikut bersamanya. Wajah-wajah baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka biasanya datang sore hari, duduk di teras, berbicara dengan suara pelan, namun panjang. Terkadang sampai malam. Aku hanya menyuguhkan minuman, lalu kembali ke dalam rumah. Tapi telingaku tetap menangkap patenggan-potenggan percakapan. Aku mulai mendengar istilah yang asing bagiku. Tentang pemetaan wilayah, tentang dukungan, tentang strategi. Dari cara mereka berbicara, aku mengerti satu hal. Mereka bukan sekadar teman ngobrol. Mereka sedang membentuk tim sukses. Bardi terlihat paling aktif. Ia mengatur arah pembicaraan, membagi peran, dan menenangkan yang lain. Mas Cahyadi lebih banyak mendengarkan. Sesekali mengangguk, sesekali bertanya. Wajahnya serius, jauh berbeda dari sebelumnya. Yang membuat dadaku terasa berat adalah ketika pembicaraan mulai menyentuh soal biaya. Aku tidak mendengar angka, tapi aku mengerti maksudnya. Kegiatan, pertemuan, dan semua rencana itu tentu membutuhkan dana. Dan dari cara mereka memandang Mas Cahyadi, aku tahu dari mana sumbernya. Beberapa kali aku melihat Mas membuka catatan, menghitung dengan jari, lalu menarik napas panjang. Usaha yang selama ini kami jaga, perlahan mulai disentuh oleh urusan lain. Uang yang biasanya diputar untuk kebutuhan keluarga dan bisnis, kini mulai dibicarakan dengan arah berbeda. Aku ingin bertanya, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin dianggap mengganggu. Aku hanya seorang istri yang berdiri di ambang pintu, menyaksikan rumahnya menjadi tempat pertemuan rencana besar. Malam-malamku mulai terasa panjang. Aku sering terbangun mendengar suara Mas yang baru masuk kamar. Wajahnya lelah, namun penuh keyakinan. Ia jarang bercerita, dan aku jarang bertanya. Sejak saat itu, aku merasa bukan hanya lingkaran pertemanan Mas yang melebar. Jarak antara aku dan kehidupannya pun perlahan ikut menjauh. Waktu berjalan cepat. Pilkades tinggal beberapa bulan lagi. Kesibukan Mas Cahyadi semakin terasa. Ia mulai mengurus berkas-berkas, bolak-balik ke balai desa, bertemu orang-orang yang sebelumnya tak pernah masuk ke rumah kami. Pagi hingga malam, waktunya habis untuk persiapan. Aku melihat perubahan itu setiap hari. Mas jarang duduk santai, pikirannya selalu penuh. Bahkan saat makan malam, pandangannya sering kosong, seolah sedang menghitung sesuatu di dalam kepala. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Mas duduk di sampingku. Wajahnya terlihat lelah, tapi nadanya terdengar hati-hati. "Laras," katanya pelan, "kamu masih simpan tabungan perhiasan itu kan?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Perhiasan itu bukan sekadar barang. Itu simpananku sejak awal menikah. Dari hadiah kecil, hasil menyisihkan uang belanja, dan kenangan di tiap tahap hidupku. Mas melanjutkan, masih dengan nada yang sama. Ia bilang hanya meminjam sementara. Perhiasan itu rencananya akan dijual untuk menutup kebutuhan kampanye nanti. Ia berjanji akan menggantinya setelah semua selesai. Aku menatapnya lama. Dadaku terasa sesak. Tapi aku berusaha tetap tenang. Aku bertanya perlahan, apakah tidak ada cara lain? Mas menghela napas. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat tanganku gemetar. "BPKB truk angkutan ternak sudah aku gunakan," katanya. "Itu untuk keperluan pendekatan sebelum masa kampanye resmi." Aku terdiam. Truk itu adalah tulang punggung usaha kami. Dan kini, perhiasanku menjadi pilihan berikutnya. Aku tidak langsung menjawab. Dalam hati, aku ingin menolak. Tapi di hadapanku, duduk seorang suami yang sudah melangkah terlalu jauh. Matanya memohon pengertian, bukan persetujuan. Malam itu,
Aku masuk kamar dengan langkah pelan. Aku membuka kotak kecil tempat perhiasanku tersimpan. Kilauannya tidak lagi terasa indah, karena untuk pertama kalinya, aku sadar ambisi Mas Cahyadi kini mulai menyentuh bagian hidupku yang paling sunyi. Akhirnya, semua perhiasanku terjual, satu persatu, tanpa sisa. Uangnya berpindah tangan dengan cepat, seolah tidak pernah menjadi bagian dari hidupku. Mas Cahyadi berterima kasih berkali-kali, berjanji semuanya akan kembali seperti semula setelah Pilkades usai. Aku hanya mengangguk. Meski hatiku terasa kosong, hari pemilihan semakin dekat. Rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah. Hampir setiap hari orang datang dan pergi. Tim sukses semakin sibuk. Aku melihat tumpukan kaos kampanye, topi, dan berbagai atribut lain tersusun rapi di ruang tamu. Nama Mas Cahyadi tercetak besar, disertai slogan yang terdengar meyakinkan. Malam itu, suasana rumah kembali ramai. Bardi datang bersama beberapa orang. Aku mengenali sebagian dari mereka, tapi ada satu sosok yang langsung menarik perhatianku. Seorang perempuan cantik, berpakaian rapi, dengan senyum yang mudah menarik perhatian. Kehadirannya terasa berbeda dari yang lain. Aku menyuguhkan minuman seperti biasa, lalu duduk agak menjauh. Namun percakapan mereka terdengar jelas. Dari pembicaraan itulah, aku baru tahu. Perempuan itu adalah biduan dangdut. Ia akan dilibatkan dalam rangkaian kampanye untuk menghibur warga. Bardi menjelaskan dengan penuh keyakinan. Katanya, strategi ini sudah sering digunakan. Hiburan akan menarik massa, membuat warga datang, mendekat, lalu mendengarkan. Menurutnya, cara itu akan banyak meraih simpati warga. Aku melirik Mas Cahyadi. Ia mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Tidak ada penolakan di wajahnya, seolah semua itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Perempuan itu tersenyum ramah, berbicara sopan, dan memperkenalkan diri dengan suara lembut. Tidak ada yang salah dari caranya bersikap, tapi entah mengapa, dadaku terasa tidak nyaman. Malam itu, setelah mereka pulang, rumah kembali sunyi. Aku membereskan gelas-gelas kosong sambil berpikir, kampanye ini telah membawa banyak orang, banyak ide, dan banyak strategi ke dalam hidup kami. Dan tanpa kusadari, kehadiran perempuan itu meninggalkan rasa yang tidak bisa kujelaskan. Seperti firasat kecil yang pelan-pelan mulai tumbuh di dalam hatiku. Hari pemilihan tinggal menghitung hari. Di rumah, Mas Cahyadi hampir tidak pernah lepas dari ponselnya. Setiap waktu luang, ia habiskan untuk membalas pesan, menerima panggilan, dan membahas urusan kampanye dengan timnya. Bahkan saat makan, ponsel itu selalu berada di dekat tangannya. Aku melihatnya, tapi memilih diam. Aku tahu pikirannya sedang penuh. Aku mencoba mengerti, meski perasaan sepi mulai sering singgah. Suatu sore, Mas masuk kamar mandi. Ponselnya tertinggal di meja ruang tengah. Layarnya menyala, menandakan ada pesan masuk. Tanpa rasa curiga, aku meliriknya, berniat hanya memindahkannya agar tidak bergetar terus. Di layar tertulis sebuah nama yang asing bagiku, Lala Singer. Entah mengapa, jariku menyentuh layar itu. Pesan terbuka, beberapa foto muncul. Perempuan yang sama seperti malam itu. Ia mengenakan beberapa baju panggung, berwarna cerah. Bagian atasnya sedikit terbuka. Khas busana hiburan, tidak berlebihan, tapi cukup membuatku terdiam. Di bawah foto-foto itu, ada pesan singkat. Ia meminta pendapat Mas Cahyadi. Baju mana yang menurutnya paling bagus dan paling cocok dipakai untuk kampanye besok. Tanganku gemetar, bukan karena apa yang kulihat, tapi karena kepantasan. Percakapan itu terasa terlalu pribadi untuk sekadar urusan kerja. Saat Mas keluar dari kamar mandi, aku mencoba bertanya dengan suara setenang mungkin. Aku menanyakan tentang pesan itu, tentang foto-foto itu. Mas hanya menjawab singkat. Katanya, itu urusan kampanye, tidak perlu dipikirkan. Ia mengambil ponselnya,
lalu bersiap pergi. Alasannya sudah menunggu rapat tim. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada tatapan mata seperti biasanya. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Aku duduk sendiri, menatap ruang kosong di depan. Pesan itu masih terbayang jelas di kepalaku. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, hatiku terasa bener-bener tidak tenang. Karena aku mulai sadar yang mulai berubah bukan hanya hidup kami, tetapi juga jarak di antara aku dan suamiku. Hari kampanye akhirnya tiba. Sejak pagi, lapangan desa sudah dipenuhi warga. Tenda berdiri rapi, pengeras suara terpasang, dan bendera kecil berkibar di sepanjang jalan. Orang-orang datang berkelompok, membawa keluarga. Duduk dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Aku duduk di kursi tamu undangan di sisi panggung. Dari sana, aku bisa melihat hampir semuanya. Mas Cahyadi tampak rapi dan percaya diri. Saat ia naik ke panggung untuk menyampaikan orasi, sorak dukungan terdengar, kata-katanya tersusun baik, nadanya meyakinkan. Warga mendengarkan. Usai orasi, tibalah sesi yang paling ditunggu. Hiburan. Nama Lala disebut. Tepuk tangan membuncah. Musik mengalun, dan Lala muncul di atas panggung. Penampilannya mencuri perhatian. Ia menyanyi dengan penuh energi, bergerak mengikuti irama. Sesekali ia menari dengan gaya panggung yang mengundang sorakan dan tepuk tangan penonton. Aku duduk diam. Tangan saling menggenggam. Aku melihat warga bersukacita, menikmati acara. Aku mencoba menenangkan diri, ini bagian dari strategi, pikirku. Namun pada lagu berikutnya, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Lala melangkah, mendekat ke arah Mas Cahyadi yang berdiri di sisi panggung. Dengan senyum lebar, ia menarik tangan Mas dan mengajaknya ikut bergerak mengikuti musik. Jarak mereka begitu dekat, terlalu dekat untuk ditonton banyak mata. Penonton bersorak semakin keras. Mas Cahyadi tampak menikmati suasana itu. Ia tersenyum, ikut bergerak, larut dalam riuh tepuk tangan. Dari kursiku, dadaku terasa berat. Aku tidak marah. Aku prihatin. Ada perasaan yang sulit kujelaskan tentang batas yang seharusnya dijaga, tentang sikap yang seharusnya ditahan, apalagi di hadapan warga yang selama ini menghormatiku sebagai istri. Aku menatap panggung tanpa berkedip, berusaha tetap tenang. Di hadapan banyak mata, aku tersenyum tipis, tapi di dalam ada sesuatu yang retak pelan-pelan. Karena hari itu, aku menyadari bukan hanya kampanye yang sedang dipertontonkan, melainkan juga perubahan yang tak lagi bisa kusembunyikan. Malam itu terasa panjang. Besok adalah hari pemilihan kades. Mas Cahyadi pulang dalam keadaan sangat lelah. Ia langsung merebahkan diri dan tertidur tanpa banyak bicara. Wajahnya tenang, seolah semua beban sudah ia letakkan bersama rasa lelahnya. Aku belum bisa memejamkan mata saat aku membereskan ruang tengah. Ponsel Mas yang tergeletak di meja tiba-tiba menyala. Ada pesan masuk. Getarannya pendek, tapi cukup membuatku menoleh. Nama itu kembali muncul di layar. Lala Singer. Aku mendekat, berniat hanya memindahkan ponsel agar tidak berisik. Namun, layar terbuka. Dan di sana, pesan itu tertulis jelas, seolah tidak keberatan dibaca siapapun. Mas, goyanganku tadi siang lebih mantap daripada goyangan pas di panggung kan? Enji. Loh Mas, setelah jadi kades. Mas, jadi nikahi aku. Nanti aku kasih goyangan lebih hot daripada tadi siang. Aku membeku, mataku terpaku pada layar. Kata-kata itu seperti menekan dadaku dari dalam. Bukan sekadar rayuan. Ada janji, ada rencana, ada keberanian yang tidak mungkin muncul tanpa lampu hijau sebelumnya. Aku menutup ponsel itu perlahan. Tanganku gemetar. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang runtuh tanpa suara. Aku masuk kamar, duduk di tepi ranjang, memandangi Mas yang tertidur pulas. Orang yang selama ini kupercaya, yang kubela, yang kuserahkan banyak hal demi ambisinya. Pagi
datang dengan udara yang dingin. Aku mengumpulkan keberanian. Dengan suara yang berusaha tetap lembut, aku menanyakan pesan itu. Aku menyebutkan isinya. Kata demi kata, yang terjadi hanyalah keributan kecil. Mas mengelak. Menyebutnya candaan, bagian dari suasana kampanye. Ia terlihat gelisah. Tidak mau menatapku lama. Jawabannya singkat. Seolah ingin segera mengakhiri pembicaraan. Aku harus berangkat. Katanya akhirnya. Mau mencoblos di balai desa. Ia mengambil kunci dan pergi. Meninggalkan rumah dengan langkah tergesa. Pintu tertutup. Aku berdiri sendiri di ruang tamu. Dengan gema kata-kata di layar ponsel yang masih terngiang di kepalaku. Di hari yang menentukan bagi ambisinya, aku justru merasakan sesuatu yang lain. Karena sebelum satu suara pun dihitung, hatiku sudah lebih dulu hancur. Hari itu, suasana pilkades berlangsung meriah. Sejak pagi, warga berdatangan ke balai desa, antrean terlihat rapi, wajah-wajah penuh harap bercampur penasaran. Aku datang sebentar, lalu memilih pulang. Hatiku terlalu penuh untuk berdiri lama di tengah keramaian. Menjelang siang hingga sore, penghitungan suara dimulai. Kabar datang, silih berganti. Angka-angka disebutkan pelan, lalu semakin jelas. Dan dari wajah orang-orang yang mulai berdatangan ke rumah, aku tahu sesuatu telah terjadi. Hasilnya mengejutkan. Mas Cahyadi kalah telak dari bakal calon yang lain. Rumah kami mendadak penuh orang. Tim sukses berdatangan. Sebagian duduk, sebagian berdiri. Namun suasananya aneh. Tidak ada suara keras, tidak ada tawa. Semua hadir, tapi sepi. Orang-orang menunduk, sibuk dengan pikiran masing-masing. Mas Cahyadi duduk di kursi ruang tengah. Wajahnya kosong, tatapannya lurus ke depan, seolah tidak benar-benar melihat apapun. Di sampingnya, Bardi mondar-mandir, berbicara pelan, mencoba menenangkan. Kita sudah berusaha, katanya berulang kali. Ini bukan akhir segalanya. Mas hanya mengangguk pelan, tidak banyak bicara. Aku berdiri di sudut ruangan, memerhatikan semuanya. Orang-orang yang kemarin sibuk menyusun rencana, hari ini duduk tanpa arah. Kaos kampanye yang masih tersisa tergeletak begitu saja, tak lagi berarti. Di tengah keramaian itu, aku merasa sendiri. Kekalahan ini bukan hanya tentang suara yang tidak berpihak. Ini tentang pengorbanan yang tak terhitung. Tentang harga diri, tentang kepercayaan yang telah terlanjur terkoyak. Hati ini semakin hancur. Bukan karena Mas tidak terpilih, melainkan karena aku sadar kami telah kehilangan terlalu banyak untuk sebuah hasil yang tidak kami dapatkan. Malam itu, setelah rumah mulai sepi, Mas Cahyadi pergi tanpa pamit. Tidak ada kata, tidak ada pesan. Aku menunggunya hingga larut. Lalu hingga dini hari, pintu tetap terkunci dari luar. Dan halaman rumah sunyi. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Siang hari, barulah ia pulang. Wajahnya lusuh, pakaiannya kusut. Ia tidak menyapaku, tidak menatapku. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung masuk kamar dan merebahkan diri. Tidurnya panjang, seperti ingin melupakan sesuatu yang berat. Sore harinya, salah satu karyawanku yang paling loyal datang menemuiku. Wajahnya ragu, seolah menimbang-nimbang apakah kabar itu pantas disampaikan. Dengan suara pelan, ia bercerita, katanya. Semalam ada yang melihat Mas Cahyadi pergi bersama Lala. Mereka disebut menghabiskan malam di tempat hiburan, di pantai, tak jauh dari kota. Bahkan, katanya lagi, mereka menginap di sana. Aku mendengarkan tanpa menyela. Dadaku terasa kosong. Tidak ada air mata saat itu. Hanya perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Belum selesai aku mencerna kabar itu, muncul informasi lain tentang Bardi. Ternyata ia dikenal sebagai penjudi. Banyak yang berbisik bahwa ajang pilkades kemarin dijadikannya seperti taruhan besar. Menang atau kalah, ia selalu punya jalan sendiri. Sementara Mas Cahyadi
terlanjur menyerahkan segalanya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah berubah. Keributan kecil semakin sering terjadi antara aku dan Mas. Bukan pertengkaran besar, melainkan adu kata yang lelah, saling menyalahkan dengan nada yang tertahan. Mas semakin tertutup, aku semakin sulit percaya. Rumah ini masih berdiri, anak-anak masih beraktivitas seperti biasa. Namun di dalamnya ada jarak yang kian melebar, dan aku mulai mengerti. Kekalahan itu tidak berhenti di bilik suara. Ia ikut pulang dan tinggal di rumah kami. Sejak malam itu, Mas Cahyadi semakin jarang pulang. Jikapun datang, waktunya singkat dan sikapnya dingin. Ia tidak lagi bertanya tentang anak-anak, tidak peduli pada rumah. Seolah semua itu bukan lagi bagian dari hidupnya. Bardi pun menghilang. Namanya tak lagi terdengar, bayangannya tak lagi muncul di teras rumah. Seakan setelah semua yang terjadi, ia memilih lenyap tanpa jejak, meninggalkan kekacauan yang ikut ia ciptakan. Yang paling terasa adalah perubahan di usaha kami. Mas Cahyadi sudah tidak pernah mau mengurus rumah potong dan penggilingan. Daging yang dulu ia banggakan, truk jarang ia sentuh, laporan tidak pernah ia buka. Semua beban perlahan jatuh ke pundakku. Aku yang menerima keluhan pegawai, aku yang mengatur jadwal. Aku pula yang memastikan usaha itu tetap berjalan. Mas lebih sering pergi tanpa tujuan yang jelas. Pagi berangkat, malam tak tentu pulang. Saat kutanya, jawabannya singkat, kadang malah diam. Suatu siang, salah satu pegawaiku datang dengan wajah ragu. Ia bercerita pelan, seolah takut melukaiku. Dari merekalah aku tahu, kabar yang selama ini hanya berputar sebagai bisik-bisik. Katanya, sudah 2 bulan ini, Mas Cahyadi membuka usaha rumah potong dan penggilingan baru di kecamatan sebelah. Usaha yang sama, tapi tanpa namaku di dalamnya. Tanpa rumah ini, tanpa keluarga yang dulu ikut membangunnya. Kabar lain menyusul, lebih menyakitkan. Banyak yang mengatakan, Mas tinggal serumah dengan Lala. Mereka terlihat bersama, datang dan pergi, seperti pasangan yang sudah terbiasa. Aku mendengarkan semua itu dengan dada yang terasa kosong. Tidak ada amarah yang meledak, hanya kelelahan yang dalam. Aku merasa seperti berdiri di tengah rumah yang masih utuh, tapi penghuninya satu persatu pergi. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tengah, mengingat perjalanan panjang yang pernah kami jalani bersama. Usaha, anak-anak, kepercayaan. Kini, semuanya terasa seperti ditinggalkan perlahan. Dan aku mulai bertanya dalam hati, jika ia sudah memilih hidup lain, apalagi yang sebenarnya masih tersisa untuk kupertahankan? Hidup, suka atau tidak, harus terus berjalan. Aku tidak punya banyak pilihan selain berdiri dan melanjutkan semuanya sendiri. Rumah potong dan penggilingan daging yang dulu kami kelola bersama kini sepenuhnya berada di tanganku. Setiap pagi, aku datang lebih awal, memastikan pegawai bekerja dengan baik, mencatat pemasukan, menghadapi keluhan, dan mengambil keputusan yang dulu selalu ditangani Mas Cahyadi. Anak pertamaku, Aldi, yang kuliah di luar kota, jadi lebih sering pulang. Ia tahu aku kewalahan. Tanpa banyak bicara, ia membantu mengawasi usaha, mengantar barang, dan menemaniku bertemu rekan kerja. Kehadirannya menjadi penguat di saat aku hampir menyerah. Beban lain juga harus kupikul. Truk angkutan ternak yang dulu digadaikan. Mas masih memiliki angsuran yang harus dibayar. Jika terlambat, truk itu bisa ditarik. Aku mengatur keuangan seketat mungkin, menunda banyak keperluan pribadi, demi memastikan usaha ini tetap hidup. Bukan demi Mas, tapi demi anak-anakku. Suatu hari, aku perlu membeli peralatan baru untuk penggilingan daging. Aldi menemaniku ke tempat pemasok. Kami turun dari mobil, berjalan masuk ke area toko yang cukup ramai. Dan di sanalah aku melihat mereka, Mas Cahyadi dan Lala. Mereka berdiri tidak jauh dariku. Mas terlihat santai,
berbicara dengan pemasok. Lala berdiri di sampingnya, tersenyum, seolah tempat itu adalah bagian dari hidupnya sekarang. Aku merasakan tubuh Aldi menegang di sampingku. Napasnya berubah, tangannya mengepal. Bu, suaranya bergetar. Aku tahu apa yang ada di kepalanya. Sebelum apapun terjadi, aku memegang lengannya. Aku menatap matanya dan menggeleng. Pelan, dengan suara rendah, aku memintanya tenang. Aku tidak ingin keributan, tidak di tempat umum, tidak hari itu. Aldi menahan diri dengan susah payah. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia berbalik lebih dulu, meninggalkan tempat itu. Aku menyelesaikan urusan secepat mungkin, lalu menyusulnya. Sepanjang perjalanan pulang, aku diam, bukan karena tidak marah, tapi karena amarah itu terlalu penuh untuk diucapkan. Di dalam dada ada luka lama yang kembali terbuka, bercampur dengan rasa kecewa yang semakin dalam. Aku menggenggam setir dengan erat. Hari itu, aku sadar, aku tidak hanya sedang mempertahankan usaha, tetapi juga berjuang menjaga hatiku dan anak-anakku agar tidak ikut hancur oleh pilihan ayah mereka. Mas Cahyadi tidak pernah kembali pulang. Rumah ini, yang dulu penuh langkahnya, kini hanya menyisakan bayangannya. Aku tidak lagi menunggu, tidak lagi bertanya. Penolakannya untuk pulang adalah jawaban paling jelas atas pilihan hidupnya. Aku dan anak-anak melanjutkan hidup dengan cara kami sendiri. Pagi-pagi tetap dimulai dengan kesibukan. Usaha tetap berjalan. Tawa kecil sesekali hadir, meski tidak selalu utuh. Kami belajar menata hari tanpa berharap pada seseorang yang telah memilih jalan lain. Kabar tentang Mas semakin santer terdengar. Banyak yang bilang ia menikah siri dengan Lala, biduan dangdut itu. Orang-orang sering melihat Mas mengantarnya manggung di lapangan-lapangan desa. Ia berdiri di pinggir panggung, menunggu, seolah itulah dunianya sekarang. Aku mendengar kabar itu tanpa amarah, hanya rasa lelah yang tersisa. Aku menatap anak-anakku, mereka tumbuh dengan luka yang tidak mereka pilih. Namun justru dari sanalah kami belajar saling menguatkan. Aku bekerja lebih keras, mereka menjadi lebih dewasa. Kami tidak sempurna, tapi kami tetap utuh. Kini aku mengerti, hidup bukan tentang seberapa tinggi ambisi kita melangkah, melainkan seberapa kuat kita mensyukuri apa yang sudah ada. Kekuasaan yang dikejar tanpa batas seringkali meminta harga yang terlalu mahal. Dan teman yang salah, yang hanya datang membawa janji, bisa menjerumuskan lalu pergi saat semuanya runtuh. Aku belajar satu hal penting, jangan menyerahkan hidupmu pada ambisi yang membutakan. Dan jangan menutup mata saat hati mulai memberi peringatan. Cobaan memang datang tanpa undangan, tapi aku memilih tetap kuat. Karena meski aku pernah jadi tumbal dari ambisi orang lain, hari ini aku berdiri sebagai diriku sendiri. Seorang ibu, seorang perempuan yang memilih bangkit dan melanjutkan hidup dengan kepala tegak.